Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara dalam menanggapi diri di tengah pergaulan. Untuk anggota kelompok 12 sendiri, ada saya, Ifaida Fitri, dan juga rekan saya, Farhan Satria, dengan NIM sebagai berikut. Nah, sebelumnya apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara diartikan sebagai sudut pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional dan juga secara internasional. Nah, selanjutnya apa sih esensi dan juga urgensi pergaulan internasional bagi bangsa Indonesia? Hubungan internasional ini merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya kesalingtergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional, sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara itu menutup diri dari dunia luar. Nah, hubungan internasional ini juga melibatkan berbagai fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, hukum ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertahanan juga keamanan. Nah, kebijakan politik luar negeri Indonesia ini berdasarkan politik bebas aktif, yaitu tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari diplomasi negara kita gitu, bangsa Indonesia, yaitu yang pertama tidak sekedar bersifat rutin, selanjutnya ada keteguhan dalam prinsip dan pendirian, dan diplomasi itu mencari keharmonisan, keadilan, keserasian dalam hubungan antar negara, dan yang terakhir yaitu profesionalisme yang tangguh dan juga tanggap. Nah, salah satu contoh kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu Indonesia mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara, tepatnya pada 14 Juli 2017, sebagai langkah tegas dan juga konsisten dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan dan kebijakan luar negeri Tiongkok. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yaitu adalah dinamika historis politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif lahir pada masa Perang Dingin, yaitu ketika dunia terbagi ke dalam dua kekuatan besar, yaitu Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam situasi tersebut, Indonesia memilih untuk tidak berpihak pada salah satu kekuatan dunia karena memiliki kepentingan nasional dan arah perjuangannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada gagasan Muhammad Hatta, yaitu mendayung di antara dua karang. Melalui pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang, pada tahun 1948, Muhammad Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus menjadi subjek yang mampu menentukan sikap, mengambil keputusan, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri. Selanjutnya, tujuan dan relevansi politik bebas aktif. Menurut Muhammad Hatta, politik luar negeri Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga perdamaian internasional, dan mempererat persaudaraan antar bangsa hingga saat ini. Prinsip bebas aktif tetap relevan karena membantu Indonesia menjaga kepentingan nasional sekaligus berperan aktif dalam menghadapi berbagai persoalan global. Dalam perkembangan dunia saat ini, batas ideologi tidak lagi terlihat tegas. Misalnya, bisa kita lihat contohnya adalah Cina yang berideologi komunis, menerapkan banyak prinsip ekonomi kapitalis, sedangkan Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara demokrasi sering menunjukkan pengaruh kuat dalam kebijakan global. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu tetap mempertahankan prinsip bebas aktif agar tidak terikat pada kepentingan negara manapun. Oke, selanjutnya kita membahas yaitu kiprah Indonesia dalam pergaulan internasional. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam pergaulan internasional melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Keaktifan Indonesia dalam berbagai organisasi dan forum internasional menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun hubungan baik dengan negara lain serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Salah satu bukti pengakuan dunia terhadap kemampuan diplomasi Indonesia adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah beberapa kali menduduki posisi tersebut yaitu pada periode 1973, 1974, 1995, 1996, 2007, 2008, dan 2019-2020. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia dianggap mampu berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Selanjutnya yaitu peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk menyampaikan pandangan serta memperjuangkan berbagai isu global sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Selanjutnya yaitu kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia memiliki beberapa fokus utama, yaitu memperkuat perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan terorisme dan radikalisme, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Kontribusi tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia membutuhkan pergaulan internasional karena tujuan nasional tidak dapat dicapai hanya melalui lingkup domestik. Untuk itu Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang artinya bebas menentukan sikap tanpa terikat oleh kepentingan blok manapun, sekaligus aktif berkontribusi dalam penyelesaian konflik dan permasalahan dunia demi terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial. Prinsip ini bukan berarti netral, melainkan Indonesia tetap bersikap tegas dan berpartisipasi nyata di kancah internasional yang terbukti dengan kepercayaan dunia pada posisi strategis Indonesia di berbagai forum global. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.